Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Bapak Warsim di channel kita dari Jendela SD. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita untuk kelas 6 tema 8 Bumiku, subtema 1 perbedaan waktu dan pengaruhnya pada pembelajaran yang keempat. Di pembelajaran kita yang keempat kali ini, fokus pembelajaran kita adalah bahasa Indonesia, IPS, dan PPKN. Baiklah, mari kita ikuti pembelajaran berikut ini. Ayo membaca. Sore itu, Alan sedang membaca berita tentang sebuah sekolah untuk anak jalanan. Berita tersebut disajikan setelah halaman ini. 1. Bacalah judul berita tersebut. Perkirakan informasi yang akan kamu dapatkan. 2. Sajikan perkiraan informasi tersebut dalam format seperti di bawah ini. Nah, di sana ada format perkiraan informasi yang akan aku dapatkan dari artikel koran berjudul Sekolah Anak Jalanan. Baiklah, mari kita coba lengkapi. Pada bagian perkiraan fakta yang akan aku dapatkan, yang pertama itu adalah kehidupan anak jalanan. Yang kedua, kesulitan atau masalah yang dihadapi anak jalanan. Dan yang ketiga, peran serta individu atau masyarakat atau organisasi dalam memecahkan masalah anak jalanan. Kemudian pada kolom pertanyaan-pertanyaan yang aku miliki terkait dengan judul artikel, maka di situ yang pertama, apa masalah yang dihadapi anak jalanan? Kemudian yang kedua, apa peran serta masyarakat dan pemerintah dalam mengatasi masalah anak jalanan? Dan yang ketiga, bagaimana pelaksanaan sekolah anak jalanan. Lalu pelajaran yang kira-kira akan aku dapatkan dari artikel yang ku baca. Yang pertama itu bisa ada masalah pendidikan yang ada di masyarakat. Yang kedua, kewajiban pemerintah dan semua warga negara dalam mengatasi masalah pendidikan. Sekolah anak jalanan, republika.co.id. Usia mereka boleh jadi tidak lebih dari 10 tahun, namun kulit mereka telah melegam terpanggang. Telapak kaki mereka mengeras dan terkelupas. Bermodalkan sandal jepit yang menipis, mereka melompat dari satu bus ke bus lain, dari satu angkot ke angkot berikut. Dengan menadahkan tangan seraya menyuguhkan wajah iba, mereka berharap mendapat sekeping Rp500 atau syukur-syukur selembar Rp2.000. Mereka inilah yang sejak kecil telah berpredikat sebagai anak jalanan. Di usia dini, mereka telah melakoni profesinya masing-masing. Ada yang mengamen, memulung, hingga menyemir sepatu. Tidak inginkah mereka menikmati masa kecil dan belajar seperti anak-anak yang lain? Jauh dari ingar-bingar jalan raya dan tersembunyi di kawasan Pelumpang, Rawabadak, Jakarta Utara, anak-anak jalanan itu ternyata bersekolah. Salah satu lembaga sosial yang peduli terhadap nasib anak jalanan dan anak kurang mampu adalah Yayasan Himata. Di yayasan ini, 400 lebih anak jalanan mengenyam pendidikan secara cuma-cuma. Menurut Sarkono, Ketua Yayasan Himata, yayasan terbentuk sejak tahun 2000 dan merupakan lembaga sosial masyarakat yang bersifat independen dan nirlaba. Pada tahun 2004, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM Himata yang terletak di tengah lingkungan masyarakat kumuh disahkan. PKBM Himata hampir serupa dengan sekolah formal, tak hanya dari seragam. Jam belajar pun hampir sama dengan sekolah formal kebanyakan dan berlangsung selama 5 hari dalam 1 minggu. Karena PKBM Himata hampir sama dengan sekolah formal, mereka membutuhkan pengajar yang tetap, tidak hanya sukarelawan. Saat ini PKBM Himata memiliki sekitar 30 pengajar tetap dengan bayaran tak lebih dari 300.000, jauh dari kata sejahtera. Namun mendapatkan bayaran bukanlah tujuan utama menjadi pengajar di sini. Muhammad Anwar misalnya, ia mengaku mau menjadi pengajar selama lebih dari 10 tahun karena tuntutan hati nurani untuk memberi ilmu kepada anak bangsa. Mengajar anak jalanan itu susah-susah gampang kalau didasari keikhlasan bukan orientasi mengajarnya,
karena materi istilah susah itu nggak ada, ujar Muhammad Anwar, guru mata pelajaran sosiologi dan pendidikan agama Islam. Secara fisik, bangunan PKBM Himata memang memenuhi syarat, namun nasib pengajar masih kurang diperhatikan dari donatur. Kita ini manusiawi, memang perasaan itu ada, namun sumber rezeki tidak hanya di sini saja, tapi di luar sana masih ada. Yang penting terus tawakal, kata dia. Sumber http://nasionalrepublika.co.id. Setelah membaca artikel koran yang berjudul Sekolah Anak Jalanan, lengkapi format di bawah ini dan bandingkan dengan format sebelumnya. Kamu isi sebelum membaca artikel. Apakah ada perbedaan? Jelaskan jawabanmu. Nah, di sana ada perkiraan informasi yang aku dapatkan dari artikel koran berjudul Sekolah Anak Jalanan. Baiklah, mari kita coba lengkapi. Yang pertama, untuk fakta-fakta yang aku dapatkan dari artikel. Yang pertama, kondisi fisik anak-anak jalanan. Yang kedua, kehidupan atau aktivitas anak-anak jalanan. Dan yang ketiga, tempat sekolah anak-anak jalanan. Lalu hal-hal baru yang aku dapatkan dari informasi di artikel. Yang pertama, walau hidup susah, anak-anak jalanan tetap semangat bersekolah. Yang kedua, kepedulian organisasi Yayasan Himata terhadap pendidikan anak-anak jalanan. Dan yang ketiga, gaji pengajar atau guru sangat kecil walau jasa guru sangat besar. Dan pelajaran yang aku dapatkan dari artikel yang kubaca, di antara lain, yang pertama, selalu bersyukur. Yang kedua, walau kehidupan keras dan sulit, anak-anak jalanan tetap bersekolah dan semangat belajar. Dan yang ketiga, harus menghormati dan menghargai guru atau pendidik. Ayo berlatih. Dari cerita tentang Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat PKBM Himata, kita menjadi tahu bahwa ada orang yang rela bekerja keras agar setiap anak Indonesia memperoleh pendidikan. Hampir setiap hari, kamu dan teman-temanmu pergi ke sekolah untuk belajar. Bagi beberapa anak Indonesia, kesempatan untuk bersekolah tidak mudah didapat. Supaya kegiatan bersekolah memberi manfaat bagi kehidupanmu kelak, kewajiban-kewajiban apa yang perlu kamu laksanakan? Buatlah kelompok yang terdiri atas 3 atau 4 orang. Diskusikan 5 kewajiban yang harus dilakukan sebagai seorang pelajar. Tuliskan hasil diskusi kelompok dan sajikan dalam bentuk karya seperti berikut. Nah, di sana terdapat karya ya, atau peta pikiran tentang kewajibanku sebagai seorang pelajar. Baiklah, mari kita coba lengkapi. Kewajiban yang pertama yaitu mentaati peraturan. Yang kedua, menghormati warga sekolah. Yang ketiga, menjaga nama baik sekolah. Yang keempat, tidak merusak fasilitas. Dan yang kelima, mengikuti pembelajaran. Ayo berdiskusi. Berdiskusilah dengan teman sebangkumu dan jawablah pertanyaan di bawah ini. Anggaplah kewajiban yang kamu tulis pada kegiatan di atas sebagai janji yang harus dipenuhi. 1. Jelaskan mengapa kamu memilih janji tersebut. Apakah janji itu akan memberi manfaat bagi keberhasilan pendidikanmu? Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah: dengan mentaati peraturan sekolah akan tercipta keteraturan dan suasana nyaman dalam sekolah. Maka tujuan bersama yang ingin dicapai semua pihak sekolah lebih mudah tercapai. Kemudian, ya, janji tersebut memberi manfaat bagi keberhasilan pendidikan saya. Yang kedua, apakah kewajiban yang kamu tulis merupakan hal yang harus kamu lakukan? Jelaskan jawabanmu. Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah ya, karena manfaat yang diperoleh sangat banyak, baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Lalu yang ketiga, apakah melaksanakan kewajiban akan memberikan manfaat bagimu? Mengapa? Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah iya, karena dengan melaksanakan kewajiban akan melatih saya untuk mempunyai sikap tanggung jawab. Hidup lebih bermakna karena menjadi pribadi atau individu yang bermanfaat bagi orang lain dan mudah dipercaya orang lain.
4. Apa yang bisa kamu simpulkan dari kegiatan ini? Nilai-nilai apa yang kamu peroleh dari kegiatan tersebut? Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah bahwa melaksanakan kewajiban bermanfaat untuk diri sendiri maupun orang lain. Nilai-nilai yang saya peroleh adalah yang pertama nilai kejujuran, kemudian nilai toleransi, disiplin, mandiri, dan kepedulian. Ayo mengamati, masih ingatkah kamu informasi tentang negara tetangga kita Singapura? Mari kita cari informasi tentang negara tetangga lainnya, yaitu Thailand dan Vietnam. Nah, di sana ada peta ya, tentang peta Asia Tenggara ya, yang mana Thailand itu kalian bisa lihat warna kuning dan Vietnam ya, itu yang berwarna biru ya, biru keunguan. Thailand. Wilayah geografis Thailand dapat dibedakan menjadi 4 wilayah, yaitu dataran rendah, pegunungan, pegunungan kapur, dan tanah genting kera. Bagian utara dan barat wilayah Thailand merupakan pegunungan. Pohon jati banyak tumbuh di pegunungan utara. Bagian tengah wilayah Thailand berupa dataran rendah. Sungai utama di Thailand adalah Sungai Chao Phraya, Sungai Chi, dan Sungai Mun. Negara Thailand beriklim tropis. 1. Dataran rendah berada di bagian tengah. Daerah ini diairi Sungai Chao Phraya yang mengalir ke Teluk Thailand. Daerah ini merupakan daerah yang subur. 2. Daerah pegunungan berada di bagian utara dan barat. Gunung tertinggi adalah Gunung Doi Itanon, 2576 meter. 3. Pegunungan kapur berada di bagian timur yang disebut Pegunungan Plato. 4. Tanah genting kera yang memanjang semenanjung Thailand berada di bagian selatan. Ibu kotanya Bangkok, luasnya 513.115 km persegi. Kelompok etnis terbesarnya adalah Thai, Tionghoa, dan Melayu. Bahasanya Thai. Lagu kebangsaan Peng Chat Trai. Agama Buddha. Pemerintahan kerajaan, kepala negaranya raja, kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri, satuan mata uangnya adalah baht. Batas negara, sebelah utara berbatasan dengan Laos, sebelah timur dengan Kamboja, sebelah selatan dengan Malaysia, sebelah barat dan barat daya berbatasan dengan Myanmar dan Laut Andaman. Dari informasi yang kamu dapatkan dari teks di atas, buatlah peta pikiran yang berisi informasi-informasi penting tentang Thailand. Kamu dapat menambahkan informasi dari sumber-sumber yang lain. Nah, di sana ada peta pikiran tentang Thailand ya. Maka peta pikiran yang bisa kamu berikan adalah sebagai berikut ya. Negara Thailand memiliki kondisi alam yang berbeda dengan negara Singapura. Bagaimana dengan negara tetangga lainnya? Ayo kita baca informasi tentang negara Vietnam. Vietnam, luas Vietnam kurang lebih 331.210 km persegi. Daerahnya terdiri atas bukit-bukit dan gunung-gunung berhutan lebat serta sedikit dataran rendah. Wilayah Vietnam bagian utara berupa pegunungan, sedangkan bagian selatan berupa dataran rendah yang subur. Gunung-gunung yang ada di Vietnam antara lain Gunung Ngong Linh dan Gunung Chu Yang Sin. Sungai utamanya adalah Sungai Mekong dan Sungai Sangka. Ibu kota Hanoi, luas 331.210 km persegi. Kelompok etnis Vietnam, Cina, Prancis, dan Inggris. Agama yang terbesar adalah Buddha, kemudian Kristen dan Tao. Pemerintahan Republik Sosialis, kepala negara presiden, kepala pemerintahan perdana menteri. Mata uang dong, batas negara. Sebelah utara berbatasan dengan Tiongkok, sebelah timur dan selatan berbatasan dengan Laut Cina Selatan, sebelah barat berbatasan dengan Teluk Siam, Kampuchea, dan Laos. Informasi apa saja yang kamu dapatkan dari teks informasi di atas? Buatlah peta pikiran yang berisi informasi-informasi penting tentang Vietnam. Kamu dapat menambahkan informasi dari sumber-sumber lain. Nah, di sana ada peta pikiran tentang Vietnam ya. Maka peta pikiran yang bisa kamu berikan adalah sebagai
berikut. Ayo berlatih. Bandingkan kondisi alam Thailand dan Vietnam. Carilah persamaan dan perbedaannya. Sajikan informasi tersebut dalam bentuk tulisan 2 paragraf. Paragraf pertama berisi informasi tentang persamaan dan paragraf kedua berisi tentang perbedaan. Tentukan gagasan utama dan gagasan pendukung dari tiap paragraf. Baiklah, maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah negara Thailand dan Vietnam merupakan anggota ASEAN dan terletak di kawasan Asia Tenggara. Dengan mayoritas penduduknya beragama Buddha, dengan kepala pemerintahan dipimpin oleh Perdana Menteri, kedua negara mempunyai laut yang menjadi batas wilayah dengan negara lain, memiliki tanah yang subur, penghasil beras terbesar di kawasan ASEAN. Kemudian perbedaan antara negara Thailand dan Vietnam diantaranya Thailand mempunyai tanah genting atau tanah daratan kecil yang menghubungkan dua daratan dan dibatasi oleh perairan atau laut. Bentuk pemerintahan Thailand adalah kerajaan sedangkan Vietnam adalah republik sosialis. Gagasan utama paragraf 1 yaitu negara Thailand dan negara Vietnam merupakan anggota ASEAN. Gagasan utama paragraf kedua, negara Thailand dan Vietnam adalah dua negara yang berbeda. Gagasan pendukung paragraf 1 yaitu kedua negara terletak di kawasan Asia Tenggara dan persamaan dari segi demografis dan geografis. Lalu gagasan pendukung yang paragraf kedua yaitu perbedaan geografis dan demografis Thailand dengan Vietnam. Carilah informasi yang kamu butuhkan dengan teknik membaca memindai. Dan dalam membaca memindai, pembaca akan langsung mencari informasi tertentu atau fakta khusus yang diinginkan tanpa memperhatikan atau membaca bagian lain dalam bacaan yang tidak dicari. Untuk lebih memahaminya, ayo bacalah bacaan berikut dengan teknik memindai. ASEAN. Negara-negara yang terletak di Asia Tenggara bersepakat untuk membentuk sebuah organisasi yang bernama ASEAN. Organisasi ASEAN didirikan 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. ASEAN bertujuan menjalin kerjasama antar negara Asia Tenggara. ASEAN diprakarsai oleh perwakilan 5 negara Asia Tenggara yaitu Menteri Luar Negeri Adam Malik perwakilan Indonesia, Tun Abdul Razak dari Malaysia, Tanat Koman dari Thailand, Raja Ratnam dari Singapura, dan Marsisko Ramos dari Filipina. Mereka menandatangani deklarasi pendirian ASEAN. Deklarasi itu bernama Deklarasi Bangkok. Indonesia menjalin kerjasama dengan negara-negara di Asia Tenggara. Kerjasama tersebut dilakukan demi kemajuan anggota. Kerjasama ASEAN tersebut diwujudkan dalam beberapa bidang berikut. Yang pertama, kerjasama ASEAN di bidang ekonomi. 1. Pembukaan pusat promosi ASEAN. Promosi yang dilakukan oleh ASEAN meliputi sektor perdagangan, pariwisata, dan investasi. Pembukaan pusat promosi ASEAN dilakukan di negara Jepang yang merupakan negara yang mempunyai perkembangan cepat dalam berbagai sektor. Pembukaan pusat promosi di Jepang mempunyai tujuan untuk melakukan peningkatan kegiatan ekspor dari negara-negara ASEAN ke Jepang dan juga meningkatkan jumlah investor Jepang bagi negara-negara ASEAN. 2. Penyediaan cadangan pangan. Bentuk kerjasama dalam penyediaan cadangan pangan tidak hanya dilakukan untuk kerjasama yang saling menguntungkan, tapi juga dalam keadaan yang darurat. Misalnya ketika salah satu negara ASEAN mengalami krisis pangan karena bencana, negara lain siap menyuplai cadangan pangan untuk negara tersebut. 3. Penyelenggaraan proyek industri. Beberapa proyek industri ASEAN sebagai berikut, yaitu ASEAN Aceh Fertilizer Project, yaitu pabrik pupuk di Aceh, Indonesia. Kemudian ASEAN Urea Project, pabrik pupuk di Malaysia. Kemudian ASEAN Copper Fabrication Project, yaitu pabrik tembaga di Filipina. Kemudian ASEAN Vaccine Project yang memproduksi vaksin di Singapura, dan Rock Salt Soda Ash Project yang memproduksi abu soda di Thailand. 4. Kawasan perdagangan bebas. Kawasan perdagangan bebas ASEAN atau AFTA, ASEAN Free Trade Area, merupakan bentuk kerjasama negara-negara ASEAN di bidang ekonomi. AFTA bertujuan memajukan sektor produksi lokal yang ada di seluruh negara ASEAN. 5. Koperasi ASEAN. Koperasi ASEAN atau ASEAN Cooperative Organization atau ACO merupakan salah satu bentuk kerjasama negara-negara ASEAN dalam bidang ekonomi.
Dalam tujuannya, Koperasi ASEAN mempunyai keinginan untuk mengokohkan organisasinya sebagai sebuah gerakan koperasi yang menopang perekonomian di Asia Tenggara. Kemudian kerjasama ASEAN di bidang politik. Yang pertama, Defense Minister Meeting. ASEAN Defense Minister Meeting atau ADMM adalah bentuk kerjasama di bidang politik. ADMM yang merupakan pertemuan rutin Menteri Keamanan negara-negara anggota ASEAN. Pertemuan ini diadakan untuk membahas kerjasama dan diplomasi politik dalam bidang pertahanan dan keamanan negara-negara ASEAN. 2. Pengiriman duta dan konsulat. Pengiriman duta dan konsulat merupakan langkah yang dilakukan agar wakil negara selalu ada dalam menjalankan fungsi dan perannya sebagai bagian dari ASEAN. Lalu yang ketiga, perjanjian ekstradisi ASEAN. Perjanjian ekstradisi ASEAN merupakan bentuk kerjasama bidang politik dalam menangani tersangka kejahatan yang melarikan diri ke kawasan negara-negara di ASEAN. Yang keempat, perjanjian kawasan bebas nuklir. Perjanjian kawasan bebas nuklir merupakan kerjasama negara-negara ASEAN di bidang politik mengenai pelarangan senjata nuklir di negara ASEAN. Dalam perjanjian ini melarang keras adanya perancangan atau pembuatan senjata nuklir di ASEAN. 5. Perjanjian kawasan damai, bebas dan netral. Perjanjian kawasan damai, bebas dan netral merupakan kerjasama negara-negara di ASEAN untuk menjaga setiap negara agar tetap damai. Sumber https://guruppkn.com. Ayo berlatih. Berdasarkan bacaan di atas, temukan informasi penting terkait dengan jenis-jenis kerjasama ASEAN. Sajikan kembali informasi tersebut dalam bentuk kartu informasi seperti gambar berikut. Nah, di sana terdapat kartu informasi ya. Buatlah salah satu kartu informasi untuk setiap bidang kerjasama dan presentasikan kartu informasimu di depan kelas. Baiklah, mari kita coba lengkapi. Yang pertama, kerjasama ASEAN di bidang ekonomi. Yang tadi ya. Ada yang pertama pembukaan pusat promosi ASEAN, yang kedua penyediaan cadangan pangan, yang ketiga penyelenggaraan proyek industri, yang keempat kawasan perdagangan bebas, dan yang kelima kooperasi ASEAN. Kemudian pada bidang politik ya, yang pertama Defense Minister Meeting, yang kedua pengiriman duta dan konsulat, yang ketiga perjanjian ekstradisi ASEAN, yang keempat perjanjian kawasan bebas nuklir, dan yang kelima perjanjian kawasan damai, bebas, dan netral. Baiklah, cukup sekian video pembelajaran hari ini dari Bapak. Like jika kalian suka videonya, dislike jika tidak suka, dan jangan lupa share kepada teman kalian supaya mereka lebih mudah dalam memahami materi. Tuliskan juga komentar kalian pada kolom komentar supaya Bapak tahu bagian mana yang perlu diperbaiki. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Jangan lupa subscribe channel ini supaya bisa terus berkembang dan memberikan informasi yang menarik dan informatif kepada kalian. Bapak akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Bapak Warsim di channel kita dari Jendela SD. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita untuk kelas 6 tema 8 Bumiku, subtema 1 perbedaan waktu dan pengaruhnya pada pembelajaran yang kelima. Di pembelajaran kita yang kelima kali ini, fokus pembelajaran kita adalah bahasa Indonesia, IPA, dan SPDP. Baiklah, mari kita ikuti pembelajaran berikut ini. Musim hujan telah tiba. Bumi menjadi basah terkena air yang turun terus-menerus. Bagaimana kondisi lingkungan saat musim hujan ya? Mari kita cari tahu. Ayo membaca. Ketika musim hujan tiba, bumi menjadi basah terkena air hujan. Banyak tanaman mulai tumbuh, pohon-pohon yang layu karena kekurangan air tampak segar kembali. Para petani mulai menanam padi di sawah. Cuaca yang semula panas menjadi sejuk. Musim hujan selalu dinantikan oleh banyak orang, namun ada kalanya musim hujan menyebabkan bencana. Pada bulan-bulan tertentu, curah hujan sangat tinggi, namun pada bulan lainnya hujan hampir tidak pernah terjadi. Mengapa demikian? Ayo kita cari tahu. Saat membaca koran, Edo terlihat keheranan. Mengapa? Di koran diinformasikan bahwa saat ini di Argentina sedang terjadi musim panas. Namun pada saat bersamaan di Kanada sedang terjadi musim dingin.
Mengapa terjadi perbedaan musim di antara negara-negara di dunia? Mari kita amati gambar berikut. Nah, di sana ada gambar ya, di mana Kanada musim dingin, sedangkan di Argentina adalah musim panas. Ayo mengamati. Amati gambar berikut untuk memperjelas jawabanmu. Nah, di sana juga ada gambar ya tentang peredaran bumi mengelilingi matahari. Bacalah fakta-fakta sains dari gambar di atas. Nah, terdapat fakta-fakta sainsnya ya. 1. Bumi membuat sebuah jalur atau orbit berbentuk elips saat mengelilingi matahari yang disebut revolusi. 2. Jalur atau orbit ini ditempuh dalam waktu 1 tahun atau 1 putaran. Selama setahun, belahan bumi utara dan belahan bumi selatan secara bergantian menghadap dan membelakangi matahari sehingga terjadi perbedaan musim. 4. Akibat revolusi bumi terhadap matahari, negara yang berada di belahan bumi utara dan selatan setiap 3 bulan sekali mengalami perubahan musim. Kanada terletak di belahan bumi utara, sebaliknya Argentina terletak di belahan bumi selatan. Pada saat matahari memanasi bumi bagian selatan, Argentina mengalami musim panas. Sebaliknya, negara yang terletak di belahan bumi utara seperti Kanada mengalami musim dingin. Berdasarkan gambar di halaman sebelumnya dan bola dunia yang kamu miliki, lengkapi tabel musim di bawah belahan bumi utara dan belahan bumi selatan berikut. Di sana terdapat tabel ya, antara waktu, kemudian kondisi belahan bumi utara dan selatan. Pada baris pertama itu waktunya misalnya dari 21 Juni sampai 23 September. Maka keadaan di belahan bumi utara adalah musim panas, sedangkan di belahan bumi selatan adalah musim dingin. Baiklah, mari kita coba lengkapi. Kemudian 23 September sampai 22 Desember, belahan bumi utara adalah musim gugur dan belahan bumi selatan adalah musim semi. Lalu pada tanggal 22 Desember hingga 21 Maret, belahan bumi utara menjadi musim dingin, sedangkan belahan bumi selatan adalah musim panas. Lalu tanggal 21 Maret sampai 21 Juni adalah belahan bumi utara musim semi, sedangkan belahan bumi selatan mengalami musim gugur. Ayo mencoba. Saat kamu mempraktikkan gerakan bumi mengelilingi matahari yang disebut revolusi bumi. Nah, di sana terdapat percobaan ya. 1. Buatlah orbit bumi berbentuk elips seperti gambar dan matahari sebagai titik tengahnya di lapangan sekolahmu. 2. Gunakan bola dunia dan senter untuk membantu. 3. Siswa yang berada di tengah memegang senter dan berperan sebagai matahari. 4. Satu siswa lainnya memegang globe dan berperan sebagai bumi. 5. Siswa yang menjadi bumi akan mengelilingi matahari sesuai orbit yang dibentuk sambil memutar bola dunia yang dibawanya. Siswa dapat pula berputar seperti bola dunia yang dipegangnya. 6. Cara berputar seperti terlihat pada gambar, yaitu berlawanan dengan arah jarum jam. 7. Saat berpindah dari satu titik ke 3 titik lainnya, jelaskanlah musim yang sedang terjadi di belahan bumi utara dan belahan bumi selatan. Perhatikan juga posisi siswa yang berputar bumi terhadap senter atau matahari. Apakah jarak teman yang menjadi bumi dan temanmu yang menjadi matahari selalu sama? Ukurlah jarak A dari keempat titik, yaitu B1, B2, B3, dan B4. Tuliskan hasil pengukuran jarakmu pada tabel di bawah ini. Nah, di sana terdapat tabel posisi dengan jarak ya. Mari kita coba lengkapi. Yang pertama, posisi A ke B1 contohnya misal 5 meter. Yang kedua A ke B2 contohnya 4,5 meter. A ke B3 contohnya 5 meter dan A ke B4 contohnya 6 meter. Dari hasil pengukuran jarak di atas, apa yang dapat kamu simpulkan tentang bentuk orbit bumi? Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah bahwa orbit bumi berbentuk elips. Ayo mengamati. Ketika belahan bumi utara mengalami puncak musim panas, tempat-tempat di dekat kutub utara condong ke matahari, sehingga hampir sepanjang hari terang. Sebaliknya, daerah-daerah dekat kutub selatan saat itu dalam keadaan gelap.
Nah, kalian bisa perhatikan ya, contohnya pada gambar itu, di mana kutub utara dan kutub selatan itu berbeda ya. Revolusi bumi menyebabkan matahari tampak bergeser ke arah belahan bumi utara dan selatan, padahal sesungguhnya matahari tidak bergerak. Peristiwa ini disebut dengan gerak semu tahunan matahari. Ayo mencoba menjadi reporter. Apakah kamu tahu yang disebut reporter? Bacalah informasi singkat di bawah ini. Reporter adalah orang yang bertugas meliput berita di lapangan dan melaporkannya kepada publik. Laporan dapat berbentuk tulisan untuk media cetak. Laporan juga dapat berbentuk lisan yang disampaikan melalui media elektronik seperti radio dan televisi. Dalam kegiatan ini, kamu akan bermain peran menjadi reporter cilik. Bekerjalah bersama teman sebangkumu. Carilah informasi dari berbagai sumber tentang gerak revolusi bumi dan dampaknya. Sajikan informasi yang kamu temukan dalam format 5 finger fact seperti gambar berikut. Nah, di sana ada 5 finger fact ya, atau fakta 5 jari ya. Baiklah, mari kita coba lengkapi. Contohnya untuk kolom nama bisa diisi dengan Benny, kelasnya kelas 6. Di sana ada petunjuk juga, temukan 5 informasi penting mengenai gerak revolusi bumi dan dampaknya. Tuliskan informasi yang kamu temukan di tiap gambar jari ya. Maka jari yang pertama bisa kamu isi bumi mengelilingi matahari. Pada orbitnya membutuhkan waktu selama 365,25 hari atau 1 tahun. Kemudian fakta kedua, akibat peredaran bumi mengelilingi matahari atau revolusi adalah adanya perbedaan lama siang dan malam. Lalu yang ketiga, akibat revolusi bumi adalah adanya perubahan rasi bintang. Yang keempat, akibat revolusi bumi adalah adanya gerak semu tahunan matahari. Yang kelima, akibat revolusi bumi adalah adanya perubahan musim. Olahlah kembali poin-poin informasi yang kamu dapatkan menjadi poin-poin berita dengan menggunakan gaya penyajian berita seperti seorang reporter. Di sana ada naskah reportase tentang gerak revolusi bumi dan dampaknya. Maka alternatif naskah yang bisa kamu berikan adalah: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pemirsa yang ada di kelas 6. Reportase kami hari ini adalah mengenai revolusi bumi dan dampaknya. Revolusi bumi adalah peredaran bumi mengelilingi matahari selama 365,25 hari atau 1 tahun. Adapun dampak revolusi bumi adalah sebagai berikut. Dampak 1, adanya perbedaan lama dan siang dan malam. Dampak 2, adanya perubahan rasi bintang. Dampak 3, adanya gerak semu tahunan matahari. Dan dampak 4, adanya perubahan musim. Presentasikan naskah reportasemu di depan kelas bergantian dengan teman-teman sekelasmu. Catatlah hasil laporan berita dari temanmu untuk melengkapi informasi yang kamu miliki. Berdasarkan hasil laporan reportase dari teman-temanmu, buatlah rangkuman tentang gerak revolusi bumi dan dampaknya. Catatanku tentang revolusi dan dampaknya, marilah kita coba lengkapi. Revolusi bumi adalah peredaran bumi mengelilingi matahari. Dampak dari revolusi bumi antara lain: 1. Perbedaan lama siang dan malam. 2. Perubahan rasi bintang. 3. Gerak semu tahunan matahari. Dan 4. Adanya perubahan musim. Ayo bernyanyi. Di Indonesia berlaku 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan yang terjadi secara bergantian. Pergantian musim tersebut menyebabkan Indonesia memiliki ragam jenis buah-buahan yang berbuah sesuai jadwalnya. Pemandangan di desa ketika musim panen buah terlihat indah sekali. Berikut ini ada sebuah lagu yang menceritakan tentang rasa kagum atas keadaan desa yang selalu dirindukan oleh sang pencipta lagu. Ayo kita simak notasi lagunya. Nah, di sana ada lagu atau notasi lagu Desaku Yang Kucinta, ciptaan El Malik dengan tempo 6/8 moderato. Identifikasikan interval yang terjauh dan terdekat pada lagu Desaku Yang Kucinta. Gunakan petunjuk di bawah ini untuk membantumu.
Nyanyikan lagu Desaku Yang Kucinta bersama guru dan teman-temanmu. Ayo berkreasi. Interval pada nada dapat dibuktikan dengan melakukan percobaan di bawah ini. 1. Siapkan alat dan bahan percobaan. Yang pertama ada air, yang kedua 5 atau lebih gelas kaca, dan yang ketiga tongkat kayu. Dapat juga menggunakan pensil. Ikuti langkah-langkah percobaan secara runut. Yang pertama, isilah gelas dengan jumlah air yang berbeda satu sama lain. Yang kedua, atur posisi semua gelas secara sejajar untuk memudahkanmu memukulnya. Yang ketiga, susunan diatur dengan mengisi gelas pertama dengan sedikit air, gelas kedua lebih banyak, dan seterusnya hingga gelas terakhir berisi paling banyak air. Selanjutnya, kamu dapat memukul pinggiran gelas dengan tongkat kayu atau pensil dengan urutan dari gelas yang berisi paling sedikit air hingga yang terbanyak. Amati perbedaan suara yang terdengar. Perbedaan suara yang ditimbulkan itulah yang disebut interval nada. Dengan perbedaan suara yang terdengar itu, kamu dapat mencoba memukul gelas-gelas tersebut dan merangkai nada untuk memainkan musikmu sendiri. Baiklah, cukup sekian video pembelajaran hari ini dari Bapak. Like jika kalian suka videonya, dislike jika kalian tidak suka videonya. Serta jangan lupa share kepada teman-teman kalian supaya mereka lebih mudah dalam memahami materi yang sama. Tuliskan juga komentar kalian pada kolom komentar di bawah supaya Bapak tahu hal yang perlu diperbaiki. Subscribe channel ini supaya terus berkembang dan memberikan informasi yang menarik dan edukatif kepada kalian. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Bapak akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.